Halo, ketemu lagi dengan saya Rini Budoyo. Kali ini di sebuah acara baru, Historini. Kita akan membahas cerita-cerita penting dan menarik tentang sejarah manusia-manusia Indonesia. Tentang orang-orang Indonesia dari masa lalu maupun masa sekarang. Kita akan ungkap kerennya manusia-manusia Indonesia. Kita tahu Indonesia ini nggak berdiri begitu saja. Indonesia dibangun dan dibentuk oleh manusia-manusia Indonesia. Lewat keberanian mereka, lewat karya, lewat imajinasi, lewat kerja mereka. Tokoh pertama yang bakal kita bahas adalah seorang pelukis. Ya, seorang pelukis. Dia pastinya bukan sembarangan pelukis. Dia maestro tingkat dunia. Dia pelopor seni lukis modern Indonesia. Uniknya, dia hidup sekitar 200 tahun lalu. Waktu itu, di tahun 1800-an, kesadaran tentang Indonesia, tentang cita-cita negara Indonesia yang merdeka, semua itu bahkan belum ada. Orang pribumi masih menjadi warga kelas 3 di tanah jajahan Hindia Belanda. 99% orang pribumi buta huruf. Tapi, dari golongan bangsa yang terjajah dan bodoh ini, ada satu nama yang mencuat. Dia berhasil mengangkat dirinya menjadi salah satu pelukis terbaik di dunia. Ya, dia salah satu yang terbaik di tingkat dunia. Karya-karyanya dikagumi dan dikoleksi para raja di Eropa. Orang itu bernama Raden Saleh Syarif Bustaman, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Raden Saleh. Karya lukis Raden Saleh memang super keren. Karya-karyanya dipamerkan di museum-museum terkenal di dunia, termasuk di Museum Louvre di Paris. Raden Saleh lahir di kota Semarang tahun 1811. Dia berasal dari keluarga Jawa Ningrat dan merupakan keponakan dari Bupati Semarang. Umur 10 tahun, dia dititipkan ke sebuah keluarga Belanda di Batavia supaya bisa mendapat pendidikan yang baik. Jadi, di usia sangat muda, Raden Saleh sudah pisah dengan keluarganya. Sejak kecil juga, dia sudah dikenal pandai bergaul. Kepandaian dalam bersosialisasi ini membuat dia bisa diterima di lingkungan orang Belanda. Sejak kecil, Raden Saleh hobi menggambar. Karena bakatnya ini, dia lalu dikenalkan ke seorang pelukis asal Belgia, namanya A.A.J. Payen, yang kebetulan lagi berkeliling Pulau Jawa. Payen dikirim ke Hindia Belanda buat melukis kekayaan flora dan fauna di tanah jajahan, yang waktu itu masih sangat asing bagi orang Eropa. Raden Saleh dibawa keliling Pulau Jawa buat melukis. Payen rupanya terkesan sama bakat Raden Saleh. Maka dia mendorong anak itu pergi belajar ke Belanda. Akhirnya, lewat berbagai usaha di tahun 1829, waktu itu umurnya baru 18 tahun, Raden Saleh berlayar dan belajar di negeri Belanda. Dia dibiayai oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Ada kisah menarik dari masa-masa Raden Saleh belajar melukis. Waktu itu, para pelukis muda di Belanda dilatih menggambar bunga sampai sangat mirip sekali sama aslinya. Konon, saking miripnya, kumbang dan kupu-kupu bisa terkecoh dan hinggap di kanvas lukisan. Suatu waktu, Raden Saleh nggak muncul-muncul di kampus. Teman-temannya mulai cemas. Akhirnya diputuskan buat pergi ke tempat tinggalnya. Ternyata nggak ada orang. Teman-teman itu akhirnya sampai mendobrak pintu kamar Raden Saleh. Dan seketika mereka menjerit. Apa yang terjadi? Mereka menemukan mayat Raden Saleh terkapar di lantai berlumuran darah. Raden Saleh dibunuh. Dalam suasana panik itu, tiba-tiba Raden Saleh muncul dari balik pintu yang lain. Dan dengan entengnya dan bernada sombong, Raden Saleh bilang, "Lukisan kalian hanya mengelabuhi kumbang dan kupu-kupu. Lihat gambarku bisa menipu manusia." Begitulah Raden Saleh.
Walau lahir sebagai bangsa terjajah, dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Selama 5 tahun, Raden Saleh belajar melukis potret sama pelukis istana Belanda, yaitu Cornelis Krusman. Dia juga belajar melukis pemandangan sama Andreas Kelfhout. Sambil belajar, tentu saja Raden Saleh menghasilkan banyak sekali lukisan. Dan sedikit demi sedikit, lukisan Raden Saleh mulai dikenal dan bisa pameran di Den Haag dan Amsterdam. Waktu itu masyarakat Belanda terperangah melihat lukisan Raden Saleh yang naturalis sekali. Mereka nggak nyangka ada pelukis muda dari tanah jajahan yang mampu menguasai teknik menangkap watak seni lukis barat. Wawasan seni Raden Saleh terinspirasi karya romantisme Ferdinand Victor Eugène Delacroix, seorang pelukis legendaris asal Prancis. Raden Saleh kemudian mengambil tema lukisan hewan yang dipertemukan dengan sifat agresif manusia. Ia sering melukis perkelahian di antara singa dan manusia. Dalam lukisan Raden Saleh, manusia nggak takut sama singa yang sangar. Dia berani bertarung. Tapi di lukisan-lukisan itu, manusia juga nggak ditampilkan penuh kedamaian. Manusia-manusia Raden Saleh adalah para petarung. Mereka punya sifat yang agresif. Tahun 1851, waktu umurnya sekitar 40 tahun, Raden Saleh memutuskan pulang ke Hindia Belanda bersama istrinya, seorang perempuan Belanda yang kaya raya. Raden Saleh menjadi konservator di Lembaga Kumpulan Koleksi Benda-Benda Seni. Rumah tinggalnya di kawasan Cikini di Batavia atau sekarang Jakarta bagai istana. Karena cintanya sama alam, ia menyerahkan sebagian dari halamannya yang sangat luas buat dijadikan kebun binatang. Dan sekarang, kalau kamu penasaran jadi apa peninggalan Raden Saleh itu, kebun binatang itu sudah berubah menjadi kawasan budaya Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat. Sementara itu, Istana Raden Saleh sudah berubah menjadi Rumah Sakit PGI Cikini. Bangunannya masih ada. Kamu bisa berkunjung ke sana buat nelusurin jejak-jejak maestro dunia dari 200 tahun silam ini. Istana dan kebun binatang Raden Saleh kasih kita gambaran betapa tinggi dan terhormatnya posisi seorang pelukis di tahun 1800-an. Raden Saleh paling tidak sudah membuat 230 lukisan. Tapi saat ini jumlahnya tinggal 150-an saja. Banyak lukisannya yang hilang, sebagian terbakar di sebuah pameran di Paris. Karya Raden Saleh yang paling terkenal adalah penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini unik dan sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Lukisan ini mirip dengan sebuah lukisan lain yang judulnya Penyerahan Diri Diponegoro. Ini karya seorang pelukis Belanda, namanya Nicolaas Pieneman, yang dibuat tahun 1835. Yang bikin karya Raden Saleh penting, dia mengambil sudut pandang yang berbalikan dari Nicolaas Pieneman, sang penjajah. Dia mengubah pendekatan penyerahan diri menjadi penangkapan. Lewat karyanya, Raden Saleh mau menunjukkan kepada dunia kalau Pangeran Diponegoro bukan seorang pengecut. Dia tidak menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik oleh Belanda. Dalam lukisan Pieneman, Pangeran Diponegoro ditampilkan dengan wajah letih dan kedua tangan terbentang. Ada hamparan senjata, sekumpulan tombak sebagai tanda kalah perang. Nah, di versi lukisan Raden Saleh yang dibuat tahun 1857, Diponegoro dan pengikutnya digambarkan nggak bawa senjata. Pangeran dan pengikutnya datang dengan niat baik, tapi perundingan gagal. Diponegoro ditangkap dengan mudah. Karena Jenderal de Kock tahu musuhnya nggak siap perang. Di lukisan itu, Pangeran Diponegoro digambarkan berdiri dalam pose siaga dan tegang. Wajahnya bergaris keras, menahan amarah. Tangan kirinya mengepal menggenggam tasbih. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro menunjukkan sudut pandang Raden Saleh sebagai orang Hindia Belanda, orang tanah jajahan. Dia melawan narasi orang-orang Belanda soal Diponegoro. Narasi pecundang dilawan dengan narasi korban kelicikan. Yang harus diingat,
Raden Saleh melakukan kontra narasi terhadap Belanda ini di tahun 1857, hampir 100 tahun sebelum Indonesia merdeka, juga jauh sebelum ada peristiwa Sumpah Pemuda. Banyak pelajaran bisa kita teladani dari kisah hidup dan karya Raden Saleh, terutama buat kamu generasi muda. Raden Saleh adalah seorang anak yang mandiri. Dia sudah berani merantau dari keluarga sejak usia belia, belasan tahun. Dia pandai membawakan diri, makanya bisa diterima di lingkungan baru. Walaupun berasal dari daerah jajahan, dari bangsa yang terjajah, Raden Saleh gak rendah diri. Dia mengasah bakatnya dengan tekun sampai diakui sebagai maestro dunia. Raden Saleh juga sangat mencintai alam. Karya-karyanya melukiskan keserakahan manusia terhadap alam. Dan walaupun dibesarkan di lingkungan Belanda, Raden Saleh tetap memiliki perasaan senasib sependeritaan sama bangsanya, orang-orang pribumi. Raden Saleh sudah menunjukkan jiwa nasionalis walaupun di masa hidupnya belum dikenal apa itu bangsa Indonesia. Belum muncul organisasi-organisasi kebangsaan, belum ada Sumpah Pemuda. Nah, semoga cerita tentang Raden Saleh ini bisa menambah wawasan kamu tentang kerennya manusia-manusia Indonesia. Juga mereka-mereka yang hidup di masa lalu. Bangsa Indonesia harus percaya diri. Indonesia keren, Indonesia maju. Sampai ketemu lagi di acara History ini selanjutnya.